ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جماعة الحاضرات rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmatnya. Pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul dalam rangka memenuhi kebutuhan kita yang terpenting, yaitu membekali diri kita dengan ilmu. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat baik sekali. Ibu-ibu sekalian bisa berkumpul di tempat ini sepekan sekali ya. Alhamdulillah ya. Bisa menyempatkan diri sepekan sekali belajar Al-Quran, mendengarkan kajian, berarti kita sedang memberikan kebutuhan di diri kita sebagaimana mestinya ya. Hati kita butuh untuk disirami dengan Al-Quran, dengan diingatkan dengan peringatan-peringatan dari Al-Quran dan Sunnah. Pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, maka kita pertama kali bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian bersyukur kepada orang-orang yang mengadakan acara ini, yang mungkin berjuang di belakang kita. Kita berterima kasih ya. Berterima kasih kepada mereka yang berjuang. Ini adalah salah satu cara kita beradab kepada sesama manusia, bersyukur kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang-orang yang nggak pernah bersyukur kepada manusia ya. Jarang mengucapkan terima kasih, jarang mengakui ini adalah usaha orang, nggak mau menghargai. Nah, itu bukan orang yang bersyukur kepada Allah. Hargai semua usaha orang lain. Ini cara kita bersyukur kepada Allah ya. Yang pertama ucapkan alhamdulillah, yang kedua doakan kebaikan bagi orang-orang yang berusaha mendirikan kegiatan-kegiatan baik ini ya, bagi para ummahatul muslimat. Kemudian insyaallah pada hari ini kita akan membahas bersama-sama satu tema yang penting, yang semua dari kita butuh diingatkan ya, agar kita enggak lupa tujuan kita ya. Tujuan kita di dunia ini untuk apa ibu-ibu di dunia ini? Beribadah kepada Allah. Jangan sampai lupa. Ini kita ingat nih, beribadah kepada Allah. Kita tahu ini dunia ini adalah tempat persinggahan ya. Harus diingat ya. Bukan tempat menetap. Nanti kita menetapnya di mana? Di akhirat. Di situ menetapnya. Di sini kita sedang melakukan perjalanan ya. Kalau orang sedang melakukan perjalanan atau disebut juga musafir ya, orang yang merantau, misalnya merantau dari kampung halamannya, merantau ke Jakarta misalnya. Apakah dia mau menghabiskan semua waktunya, usahanya, hartanya di Jakarta, atau dia memikirkan kampung halamannya? Kampung halamannya ya. Dia di sini ingin memenuhi hajatnya. Di tempat dia merantau untuk bekerja. Kalau kita untuk beramal di sini, untuk beramal,
untuk di mana? Kampung halaman kita. Harus selalu diingat. Kalau lupa ingat lagi terus. Ya. Karena dikatakan musafir ini orang yang bodoh ketika dia menghabiskan waktunya di tempat perantauannya, tempat mereka safar, waktunya habis di situ, hartanya habis di situ, semuanya habis di tempat perantauannya. Sedangkan kampung halamannya nggak dikasih hiasan apapun, nggak dibangun rumah, nggak dikasih lampu, ya, nggak ada kebunnya, nggak ada. Waktunya habis di dunia, ya. Dia pusing di tempat perantauannya, dia lupa tempat dia kembali itu adalah akhirat. Ya. Kalau orang lupa menghiasi akhiratnya, nggak bangun rumah, ya, nggak membuat taman, orang ini rugi apa enggak kira-kira? Rugi. Nah, ini orang yang tertipu, ibu-ibu sekalian. Ya. Mereka bukannya nggak tahu, mereka tahu. Kalau ditanya, ntar meninggal gak? Meninggal. Tapi karena pusing sama urusan dunia, terkadang sebagian dari manusia ada yang melakukan hal-hal yang haram, cari uangnya dengan cara yang haram. Ditanya meninggal gak? Meninggal saya. Nanti akan dibangkitkan sama Allah. Tapi gara-gara pusing sama dunia, nggak apa-apa dia yang haram-haram, yang penting saya makan. Nah, lihat. Ketipu gak sama dunia? Ketipu sama dunia. Ya. Nah, kita nggak boleh ketipu begitu. Alhamdulillah ini bisa berkumpul setiap Senin, diingetin selalu. Jangan sampai ketipu. Ya. Jangan sampai karena urusan dunia melakukan hal yang haram. Ya. Jadi kalau ada yang memerintahkan kita melakukan hal yang haram, kita nggak patuhi, nggak. Walaupun suami kita yang nyuruh, ya, suami kita nggak suka kita berjilbab, buka aja deh, cakapan dibuka. Wah, ini yang membuat saya rugi di tempat perantauan. Nggak boleh ditaati. Ya, kita taat kepada semua orang, terutama suami kita di dalam hal yang ma'ruf, hal yang baik. Kalau disuruh maksiat, taat gak? Enggak. Ya, nah, begitu juga hal-hal lain. Kita nggak boleh taat. Nah, sekarang kita ingatkan lagi, kita semua sedang berada di tanah perantauan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengibaratkan, mali walid dunya. Apa yang aku harapkan dari dunia, kata Rasulullah SAW. Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Perumpamaan aku dengan dunia, kata Rasulullah SAW, seperti orang yang sedang melakukan perjalanan, ya, kemudian melihat pohon, neduh, dan melanjutkan perjalanannya lagi. Tadi meneduh seperti kehidupan di dunia, neduhnya sebentar dunia, ya. Perjalanan yang panjang masih ada di depan. Akhirat perbekalannya sangat panjang sekali perjalanannya. Ya. Orang yang punya prinsip seperti ini, dia bakal tahu, ya, dia bakal siap-siap. Perbekalan di akhirat ini banyak. Dia harus berbekal banyak, pahalanya harus banyak, ya. Tempat tinggal dia bakal lama nanti di kuburannya, ya. Lama, lebih lama dibanding kita di rumah kita. Padahal itu kuburan alam barzakh. Betul gak ibu-ibu? Kuburan itu alam apa? Barzakh. Barzakh itu artinya apa? Barzakh. Barzakh artinya pemisah. Pemisah antara dunia dan akhirat. Pemisahnya saja lamanya segitu. Bayangin. Pemisah antara dunia dan akhirat lamanya lebih lama daripada kita di dunia. Bagaimana nanti alam akhiratnya? Nah, jika orang nggak mikirin dia nanti bagaimana di alam barzakh, ya, bagaimana dia di akhirat, ini orang yang paling rugi,
Ya, walaupun dibilang orang pinter di dunia, ini sebenarnya orang bodoh. Karena dia nggak mikirin nanti di mana dia hidup lebih lama. Nah, insya Allah pada hari ini, ibu-ibu sekalian, kita akan mengingatkan kembali tujuan kita. Ya, tujuan kita adalah menjadi penghuni surga semuanya. Insya Allah semua yang hadir di sini dan keluarga kita menjadi penghuni surga. Tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Ini tujuan kita. Ya. Dan beritahu kepada anak kita juga, ya. Sering-sering ajarin, kita berbuat baik agar kita masuk surga. Biar anak kita juga prioritasnya akhirat, bukan pujian orang. Ya, ngelakuin apapun bukan biar dilihat orang begitu, enggak. Kita begini biar kita masuk surga. Jangan bohong. Buat baik biar kita masuk surga dari kecil. Kasih tahu. Sampai gede yang dia pikirin bagaimana dia masuk surga. Walaupun dia di luar pengawasan orang tua, dia tahu oh ini bukan tujuan saya nih. Ya. Kasih tahu prinsipnya. Kita hidup di dunia agar kita masuk surga. Nah, salah satu hal yang banyak disebutkan dalam Al-Quran, bagaimana Rabbuna Allah subhanahu wa ta'ala memotivasi kita agar kita masuk surga. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifatnya. Siapa itu penghuni surga? Disebutkan, ya, di beberapa ayat. Salah satunya yang disebutkan, ya, itu disebutkan dalam surat Al-Imran ayat ke-133 sampai ayat ke-136. Ya. Jika mau melihat penghuni surga di dunia, nih orangnya ini dia. Ini akan menjadi pembahasan kita, ya, agar kita ingat kembali tujuan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat surat Al-Imran ayat 133 sampai 136. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Rabb kalian dan juga surga. Bersegeralah, yang mana luasnya sebagaimana luasnya langit-langit dan bumi. Disiapkan bagi siapa? Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Yang pertama, sifat orang yang bertakwa itu siapa? Muslim yang pertama ini sifatnya, yaitu dia beragama apa? Islam. Harus yakin ibu-ibu, surga ini diciptakan untuk orang Islam. Ya. Makanya ketika Allah lahirkan kita dalam keadaan Islam, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah lahirkan saya dari keluarga orang kaum muslimin. Saya udah Islam, tanpa harus perang, tanpa harus berantem sama keluarga, saya masuk agama Islam. Banyak yang berjuang, teman-teman kita yang mungkin punya niatan baik masuk Islam, tapi susah karena keluarganya bukan Islam. Kita Islam, ya, syarat masuk surga, ya. Jadi jika ada orang yang bilang ini salah satu syubhat yang paling besar di atas muka bumi ini, harus dibantah, ya. Siapapun bisa masuk ke dalam surga, ya. Yang penting dia berbuat baik. Betul gak? Enggak. Dia harus menjadi orang Islam. Ingat, ya.
Ini ada terkadang orang-orang yang suka menyamakan semua agama. Yang penting kita baik, nanti kita masuk surga. Ini syubhat namanya. Syubhat, nggak boleh. Mungkin bagi orang awam, oh iya juga ya, yang penting baik. Nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innad dina indallahil agama yang diterima oleh Allah hanya Islam." Kita harus yakin. Kita harus yakin. Ketika dengar syubhat, nggak bisa itu ketolak. Nggak, ini ngaco nih orang. Ya, nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min." Orang yang mau beramal soleh dengan cara selain Islam, nggak mungkin Allah terima. Orang baik tapi nggak Islam, nggak diterima oleh Allah amalannya. Ya, kita harus yakin. Yang pertama, sifat penghuni surga dia Islam. Alhamdulillah kita sudah dapat hidayah ini. Bersyukur kepada Allah. Ya. Yang kedua, takwa. Arti takwa adalah ya, menjadikan pembatas, wiqayah, takwa antara kita dengan neraka Allah. Ya. Kita buat tameng, pelindung, ya, batas antara kita dan neraka Allah Subhanahu wa taala, agar kita nggak masuk neraka. Nah, semua yang kita lakukan agar kita nggak masuk neraka itu takwa namanya. Semua yang kita lakukan agar kita nggak masuk neraka namanya itu apa? Takwa. Takwa. Ya. Dan ketakwaan ini secara umum, ibu-ibu sekalian, ya, itu masuk ke dalam dua hal secara umum. Melakukan yang Allah perintahkan semampu kita. Perhatikan. Melakukan yang Allah perintahkan semampu kita. Yang kedua, meninggalkan apa yang Allah larang. Ya. Kalau meninggalkan, harus meninggalkan. Perhatikan. Kalau yang pertama tadi apa? Melakukan apa yang Allah perintahkan semampu kita. Contoh yang Allah perintahkan apa? Sholat. Sholat nih. Allah perintahkan sholat. Lakukan semampu kita. Kita masih ada kekuatan sholat berdiri. Lakukan berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, sholat nggak sholat. Duduk. Kita masih mampu duduk. Duduk, lakukan sholat duduk. Nggak bisa duduk, ya rebaan, berbaring sambil tidur, semampu kita. Ya, kita sholat di pesawat bisa ruku nggak bisa, duduk sholatnya. Ya, semampu kita. Kalau perintah semampu kita. Kalau larangan nggak ada toleransi, harus ditinggalkan, harus ditinggalkan. Mampu nggak mampu harus. Ya, ini cara kita beragama. Kalau perintah, lakukan semampu kita. Lakukan. Ya. Ada juga sholat sunnah, lakukan. Kita mampu lakukan. Kalau nggak mampu ya udah. Ya. Yang wajib itu tetap harus dilakukan. Yang sunnah kalau kita sedang semangat lakukan. Kalau lagi kurang semangat ya udah. Stop dulu, nanti kalau semangat lakukan lagi terus. Ya. Biar konsisten. Nah, kalau larangan enggak, bilang enggak. Kalau ada yang ngajak kita berbuat maksiat, kita katakan enggak. Prinsip. Jangan ditawar-tawar. Ya. Orang yang dahulu para sahabat Rasulullah SAW itu suka minum khamar dulu. Sebelum turun ayat pengharaman khamar. Bayangkan, ya, ketika turun ayat khamar, ya, pengharamannya yang itu berkali-kali, bertahap. Ketika sampai haram, yang tadinya mereka hobi, bayangin, yang hobi suka minum khamar dulu. Ketika dikatakan innal khamra qad hurim, sungguhnya khamar ini telah diharamkan, langsung mereka membuang khamarnya, dibuang semuanya. Ya. Yang biasanya sehari mungkin berapa botol dia minum,
Ya, ketika diharamkan langsung dibuang semua, nggak ditawar. Oh iya, kalau dulu beberapa botol, sekarang diharamkan, iya dikurangin jadi 3 gelas deh. Nah, boleh gak begitu? Soalnya ini apa? Larangan. Kalau larangan bukan semampu kita, bukan semampu, tapi harus tegas, harus enggak. Ya, kalau perintah semampu kita, lakukan semampu kita. Ya. Kalau larangan enggak, tegas. Itu takwa. Ya, ditawarkan harta haram enggak. Nah, itu cara bertakwa, itu sifat pertama. Ya, ini prinsip kita dalam beragama. Yang kedua, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Di surga sifat yang kedua ini, dia suka berinfak. Oh bukan, maksud saya itu yang tadi melakukan yang diperintahkan dan menjauhi larangan, itu masuk ke sifat pertama, orang yang bertakwa. Itu cabangnya. Jadi yang pertama, ya Islam bertakwa. Islam yang bertakwa. Nah, salah satu cara kita bertakwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Yang kedua, setelah takwa, itu adalah orang yang berinfak dalam keadaan senang dan susah. Ya, berinfak. Ya. Ini bukti dia beriman. Dia berinfak bukan hanya dalam keadaan dia kaya raya. Ya. Tapi ketika dia masih membutuhkan, tapi ada orang yang lebih butuh. Ya. Dia punya harta pas-pasan, tapi ngelihat orang kehausan. Ya, dengan ringan tangannya dia memberikan harta atau minuman kepada orang lain, dalam keadaan kaya maupun susah, miskin. Ya. Dan yang diinfakkan juga bukan cuman barang yang sudah usang, bukan barang yang udah kadang-kadang nggak pantas dipakai. Ya. Ada sebagian orang bajunya banyak, nggak kepake bajunya. Ya. Ketika disedekahkan, enggak, masih bagus, nggak dipakai. Bukan dipakai, kalau dipakai jangan disedekahin, masih dipakai soalnya. Ini nggak kepake banyak. Ya. Ketika dibilang itu nggak mau disedekahin, enggak, itu masih bagus. Terus sedekah harus udah rombeng baru sedekah. Subhanallah, lihat. Ini biasanya dari orang bakhil. Dia nggak mudah mengeluarkan. Ini sifat ini nih, lawan katanya ini sifat bakhil. Kalau ngeluarin sesuatu berat rasanya, itu arti dari bakhil. Ya. Malas mengeluarkan, berat. Baik harta maupun yang lain, maupun usaha ngebantu orang, berat badannya. Ya, ingat, berinfak, salah satu infak terbaik, ya, adalah menginfakkan harta yang masih bagus. Yang masih bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian enggak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum kalian berinfak dengan harta yang kalian suka. Ya. Mungkin kita suka tapi ada yang lebih butuh dan kita masih ada yang lain. Entengin tangan kita untuk infakkan, kasih. Ya. Itu cara berinfak. Ya. Baju, lihat, ini kebanyakan baju saya ini cukup segini. Ini kasih orang walaupun masih bagus. Kasih, jangan nunggu rombeng. Begitu juga makanan. Ya. Makanan. Ya. Kalau bagi orang makanan tuh yang udah lama makanannya baru dikeluarin dari rumah. La haula wala quwata illa billah. Hah? Iya, harusnya dibuang nih baru, udah begini nih baru nih kasih orang nih. Tadi masih enak, jangan diengkap dulu di kulkas sampai warnanya berubah.
Jangan begitu. Ya, keluarin. Masih enak, kita udah cukup, segini cukup sekeluarga. Langsung, masih enak kasih orang. Itu pahalanya tinggi di sisi Allah. Makanan masih enak, masakan sendiri. Kalau bisa sengaja masak nih, ini sekeluarga segini, kita lebihin. Ya, buat tetangga atau buat satpam. Kasih yang enak, yang masih anget kasih. Itu pahalanya beda sama orang yang ngasih udah dingin, udah keras, baru dikasih, beda. Ya, beda. Sodakoh dari harta yang baik, baju yang baik, makanan yang baik, itu pahalanya sempurna di sisi Allah. Infak. Ini penghuni surga. Ya, berinfak dia. Ringan tangannya. Ya. Baik dalam keadaan kaya maupun keadaan miskin. Ya. Ini kembali kepada hadis Rasulullah SAW, karena berinfak ini memberikan manfaat kepada orang. Ya, sebaik-baik orang itu yang paling bermanfaat untuk orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain, manusia lainnya. Terkadang kita ngasih manfaat dengan apa? Dengan harta. Iya, betul. Itu dibutuhkan oleh orang. Itu bermanfaat. Ya. Kita kasih orang. Ya. Ketika kita bersedekah, kita juga harus tahu adab berinfak nih. Harus tahu adabnya. Ya. Dua adab yang harus dipenuhi kalau ketika kita berinfak, bersedekah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang yang bersedekah jangan melakukan mannan wala adza. Ya. Yang pertama, mannan yang enggak boleh dilakukan orang yang berinfak, orang yang melakukan perbuatan baik. Yang pertama yang harus dijauhi, jangan suka mengungkit-ungkit. Nih, perhatikan. Kalau mau infak kita diterima oleh Allah, jangan suka mengungkit-ungkit. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Ya. Enggak boleh. Jangan ngungkit-ngungkit. Ya, ketika ada orang ya yang enggak setuju dengan dia, ya, mungkin dia suka ngasih sedekah ke dia, orang enggak setuju sama dia, ya diungkit-ungkit. Ya. Ente masa ngelawan aneh, ente hidupkan dari aneh semua. Na'udzubillah. Ini bisa habis pahalanya tuh. Itu membuat hatinya sakit. Diungkit-ungkit. Dia bersedekah ini karena Allah atau karena sesuatu. Kalau karena Allah harusnya dia lupa. Ya, dia lupa. Orang yang sedekah karena Allah, dia habis sedekah, dia lupa, enggak ingat-ingat lagi. Ya. Diserahkan kepada Allah, dia nggak ingat-ingat lagi, apalagi sampai diungkit. Nah, ini nggak boleh. Jangan, ini bisa menghapuskan pahala. Wala adza, yang kedua, jangan bikin sakit hati. Ini dua syaratnya. Jangan ngungkit, jangan bikin sakit hati. Ya, karena sebagian ada yang suka berinfak, tapi kadang yang dikasih merasa sakit hati karena ngasihnya ini, ya, suka merendahkan kadang. Yang ngasihnya ini suka merendahkan. Ya. Jangan, kita ngasih, hormatin orang yang kita kasih. Hormatin. Ya, hormatin. Jangan membuat dia sakit hati. Ya. Ada orang yang memberikan harta, nih anak kasih harta. Ya, dandanin tuh anak tuh misalnya, anak ente, aneh lihat kayak dekil melulu. Lihat. Misalnya ngasih, mau belikan baju anaknya tapi membuat sakit hati orang tuanya. Nih, kasih nih, beliin tuh. Nggak usah, kasih, bilang, nih hadiah buat baju anak, cukup. Nggak usah kepanjangan, bikin sakit hati. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Yang ngasih harta merendahkan orang nggak boleh. Ngasih harta buang muka, misalnya sambil buang muka. Jangan, kasih yang benar. Kasih.
Ya. Jangan membuat orang sakit hati. Nah, itu penting, itu adab kita bersedekah, berinfak. Nah, biar kita diterima infak kita. Ya. Mereka bisa melawan rasa bakhilnya, berinfak. Ya. Dan bisa melawan rasa was-was terhadap masa depan. Itu orang yang bisa, yang enteng ngeluarin duit. Beda sama orang yang was-was sama masa depan. Ya. Nih saya sedekah, ntar anak saya gimana nih hidupnya? Itu yang was-was sama masa depan. Hartanya dipendem, dibejek kalau bahasa gitu. Ya nggak gampang ngeluarin. Was-was sama masa depan. Ya. Padahal semua harta yang kita punya ini semuanya hilang. Nggak ada yang kekal sama sekali. Ya, kalau kita tinggalin, kita pendem, kita tinggalin, meninggal, udah itu pada berebut warisan. Nggak ada gunanya buat di kuburan, nggak ada gunanya sama sekali. Yang berguna kapan? Ketika kita keluarkan itu harta. Itu bisa jadi lampu di kuburan kita. Bisa menjadi peluas kuburan kita, itu amalan kita. Nggak ada yang berguna. Harta kalau nggak kita makan habis jadi kotoran. Yang kita beli baju jadi kusam, bajunya rusak. Yang kekal cuma satu, kalau kita sedekahin. Itu yang kekal tuh nggak hilang tuh. Itu nggak hilang. Yang lain hilang. Yang nggak hilang yang kita kasih ke orang, ngelihat orang kasih. Itu yang nggak hilang tuh. Ada terus. Ketahuannya kapan? Ketika kita di kuburan baru ketahuan. Alhamdulillah dulu sedekah. Ya. Itu yang kekal. Ya. Pernah diriwayatkan ya, orang kaya meninggal dunia sakit parah. Ketika meninggal dunia dikasih ini kain kafannya nih. Saya minta kain kafan saya. Kasih kain kafannya. Dipegang kain kafannya. Subhanallah. Cuman ente yang aneh bawa. Apa dunia nih? Saya capek kerja, cuman ini yang saya bawa. Ini. Apa yang dikejar oleh orang-orang di dunia ini? Meninggal dia cuma bawa ginian, kayak raya. Ini, cuman ini yang dia bawa, kain kafan. Ya. Ini merugi di sini. Kapan merugi? Bagi orang-orang yang bakhil, rugi dia di sini. Ya, hartanya habis buat dia makannya mubazir, beli bajunya mubazir, habis. Ya, nggak ada yang nolong dia di akhirat. Nah. Sifat penghuni surga, kalau kita mau jadi penghuni surga, nih, jangankan kaya, miskin dia sedekah. Miskin, tangannya enteng, nggak bisa ngelihat orang susah, langsung. Nggak bisa ngelihat orang susah, langsung. Ya. Nah, ini perlu kita ingat lagi, karena tujuan kita surga. Ya, itu sifat yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang bisa menahan marahnya. Ya. Ya. Ini menahan marah ada 2 tahap, ibu-ibu. Ya. Yang pertama, berusaha enggak marah, walaupun terkadang kecolongan. Betul gak ibu-ibu? Siapa di sini nggak pernah ngomel? Ngomel sama anak, terkadang marah. Ya udah. Yang pertama, usahakan
nggak usah marah. Ya. Kan marah kan ada dua kadang. Kalau buat anak nih ada marah beneran, ada marah dibikin-bikin, betul nggak ibu-ibu? Biar anak takut. Ya, kan kadang begitu. Dan ini penting nih. Ini penting buat yang punya anak masih kecil. Ya. Ada kalanya kita harus marah, walaupun kita ini belum naik darah, belum. Tapi kita harus marah sama anak. Ketika anak ini kelewatan, nih anak kelewatan. Misalnya berbohong, wah itu jangan didiemin tuh anak bohong. Ya. Walaupun nggak bikin kita naik darah, tetap kita harus marah. Marahin anaknya. Siapa yang ngajarin bohong? Ya. Mama nggak suka begini, bohong. Jangan lagi, awas ketahuan lagi bohong. Jadi sampai gede dia tahu ini bohongnya paling dibenci sama orang tua. Kasih tahu. Ya. Ini kadang kita harus buat marah. Ya. Jangan cuman marah sama anak ketika anak nih buat kita kesel. Padahal itu wajar, anak kecil. Ya, anak kecil umur 4 tahun dia nyoret-nyoret tembok misalnya. Ya, wajar gak? Wajar, itu bukan kurang ajar namanya. Tapi gara-gara capek bebenahnya, gara-gara dia nih, gara-gara anak misalnya jatuhin apaan karena dia lagi mencoba kreativitas, menjatuhkan barang misalnya, itu hal yang wajar. Harusnya di sini jangan marah. Ya, tapi kadang-kadang kita kalah nih sama hawa nafsu kadang-kadang. Ya, ada yang kebalik karena orang tua. Dia marahnya kalau dia repot. Kalau dia repot, bikin dia capek, dia marah. Tapi kalau nggak bikin dia capek, mau anaknya kurang ajar, ya berantem sama orang, ya dia kan nggak capek, nggak apa-apa. Ya, dia nggak marah. Salah di situ. Ya. Orang tua harus bisa bikin marah ketika melihat anaknya keterlaluan, padahal dia nggak marah. Ini harus penting ini bagi orang tua. Ya. Terkadang dia menyangka dia sayang sama anaknya, nggak dimarahin. Ya, ketika melakukan perbuatan yang nggak baik, bohong, nanti gedenya yang repot orang tua. Ya. Menuduh orang nggak diomelin. Ada anak kecil tuh kadang suka nyalahin orang. Ketika disalahin, enggak, fulan dia yang jahil duluan, padahal dia yang jahil nih. Orang tuanya selalu belain anaknya. Oh dia, emang dia bandel tuh, emaknya juga nggak ngajarin. Panjang. Anaknya selalu dibelain, nggak pernah diomelin, padahal salah. Karena dia menyangka itu sayang anak. Ya. Ini banyak terjadi nih. Salah. Gedenya ketika dia salah diomelin orang tuanya yang dibalikin. Dulu orang lain yang disalahin, sekarang kalau dia gede orang tuanya yang dibalikin. Na'udzubillah. Ingat, kesalahan dari kecil nggak boleh diremehkan. Ya, ini saya memberitahu cara kita marah kepada anak karena ini penting. Ya. Nah, tadi yang kita katakan menahan amarah. Ya, semampu kita. Kalau kita bisa nahan, tahan. Kalau nggak bisa, memang harus marah, ya udah marah. Tapi kita harus masuk yang ke tahap 2. Ketika marah, jangan sampai melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, harus tahan diri. Harus tahan diri. Sebagian orang kalau udah marah, lisannya wah, kotor yang keluar. Ya, ada yang melaknat anaknya. Na'udzubillah, marah, nggak ngerti, orang bilang nggak selamat pulang. Na'udzubillah, bisa nggak selamat dia pulang gara-gara doa ibunya. Ya, ada 2 tahap marah. Kalau kita nggak bisa nahan marah, emang harus marah, ya udah nggak apa-apa. Minimal ketika marah jangan mengeluarkan ucapan atau perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Melaknat anak, ya, ngatain anak, yang merendahkan anak, nggak boleh. Ya.
Banyak ini terjadi ibu sekalian. Ya. Pernah terjadi di Arab Saudi begitu. Anaknya bandel bilang jangan keluar, dia keluar nggak selamat. Tuh anak keluar, nggak pulang. Anaknya nggak pulang beneran, selamanya nggak pulang anaknya. Kecelakaan anak, meninggal dunia. Ya. Kalau kita memang harus marah, ya udah, minimal lisannya ini dijaga. Pertama, jangan melaknat. Kedua, jangan mengucapkan ucapan yang kotor. Ya. Keluar kebun binatang, semua binatang keluar. Tahan. Ya. Ini kadhiminal ghaidh, artinya menahan. Ya. Kalau memang dulu emang lingkungannya begitu, kadang sebagian lingkungannya begitu, orang kalau marah, wah ngomongnya kasar. Ya udah, kita tahan sekarang semampu kita. Ya, ketika kita ingat, oh ya udah, diam. Ya, omelin aja, biar dia tuh anak takut gimana, omelin, peringatin. Ya. Nah, makanya dalam Islam, kalau orang marah itu disuruh ngapain? Yang pertama, iya betul, duduk. Sebelum duduk, pertama ta'awud. Baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pertama, ya. Setelah baca ta'awud, baca zikir, nggak apa, baca istighfar, astagfirullah, nggak sanggup mana anak ya. Baca istighfar. Yang penting pertama ta'awud. Ta'awud ini ada hadisnya. Rasulullah SAW ngeliat orang berantem berdua. Dia bilang ke sahabatnya, tahukah kamu kalau dia ucapkan dia akan meredah marahnya? Ya, apa wahai Rasulullah? Mengucapkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Berzikir bebas, boleh istighfar, boleh baca istighfar. Ini kalau kita nggak sanggup, astagfirullah, boleh. Tapi setelah itu yang diperintahkan itu, kata Rasulullah SAW, kalau kalian marah, diam. Ini ada orang yang bikin kita jengkel nih, orang lain. Ya. Yang pertama, kalau kita marah, dibuat marah sama dia, apa yang diajarkan? Diam dulu. Ya. Karena kalau dikeluarkan, kita lagi panas dada, itu nggak akan bisa terkontrol apa yang kita keluarkan, apa yang kita katakan, nggak bisa dikendalikan, nggak berhenti. Ya, udah ngatain, ngerendahin, terus nggak berhenti. Aibnya dibuka, oh emang dia begitu, dari dulu emang begini, keluarganya emang nggak bener, panjang. Ya, karena apa? Lagi marah. Kalau lagi marah jangan ngomong. Apalagi ngomongin kepada orang yang kita marah. Kesalahannya kecil, tapi karena kita marah panjang. Ya, keburukannya dibuka, keluarganya yang nggak salah nih, orang tuanya, saudaranya nggak salah, dibuka aibnya. Begitu orang kalau marah, berlebihan. Tahan, jangan banyak ngomong kalau lagi marah. Ya. Yang kedua, disuruh duduk. Kenapa disuruh duduk? Iya, biar nggak gampang kalau ada orang yang depan muka nih, biar nggak gampang berantem. Ini bagi laki misalnya, seorang bapak kalau marah sama anaknya, udah diem, duduk. Suruh duduk bapaknya, duduk. Kalau berdiri, bapak berdiri lagi marah, anak bapak berdiri, dua-duanya. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa digampar anaknya. Kalau berdiri itu lebih gampang. Rasulullah SAW perintahkan duduk, karena kalau orang duduk, dia lebih bisa mengendalikan diri, nggak gampang berbuat, nggak gampang mukul. Duduk yang disuruh. Kalau duduk masih gemeteran tangannya pengen mukul, disuruh berbaring. Udah. Ya. Nah, setelah itu
baru berwudu. Ya, setelah duduk, ya, nyender masih dah wudu. Itu akan menghilangkan panasnya amarah, wudu. Nah, ini penting. Ya. Tadi dimaksud dengan menjaga amarah, pertama tahan marah, ibu-ibu. Kalau memang harus marah karena nggak tertahankan, ya, jangan ucapkan ucapan yang haram. Jangan doain anak yang nggak benar. Ya. Jangan ngatain, jangan buka aib, jangan berkata perkataan yang kotor. Ya, dikurangin tuh. Bagi yang udah ya sering begitu dikurangin, ya. Karena apa? Karena kita ingin menjadi penghuni surga. Kita di sini semua ingin menjadi penghuni surga. Selanjutnya, nah ini dekat dengan tidak marah. Yang selanjutnya wal afina 'anin nas. Yang keberapa tuh? Yang keempat. Dan gampang memaafkan orang lain. Ya, ini biasain ya. Belajar memaafkan orang, belajar. Walaupun kita kuat, kita nih buat ngelawan dia bisa. Ya. Kita buat ngelabrak dia bisa. Tapi enggak ada gunanya kelihatannya. Saya maafin. Ya. Ini penghuni surga. Kenapa? Salah satunya ada sebab. Ya. Karena bisa jadi karena kita sering memaafkan orang. Ya. Kita suka maafkan orang, nanti di akhirat ada namanya itu pengadilan Allah di sana. Ada pengadilannya. Semua urusan yang belum selesai di dunia, ada yang suka ngatain orang, ada yang suka gibahin orang, ada yang suka menuduh orang, belum sempat dimaafin di dunia, semuanya nanti ada pengadilannya di akhirat. Diadilin satu-satu. Ya. Yang paling diharapkan ketika diadili dan dosa ini nggak hilang dengan taubat, ibu-ibu sekalian. Perhatikan. Dosa merendahkan orang, ya, nuduh atau ngambil harta, mukul orang, pokoknya urusan sama orang, ya. Ini nggak dihapuskan dosa dengan taubat, nggak terhapus dosanya. Ya, harus tuntas, harus dimaafin dulu. Kalau utang harus lunas dulu. Ini kalau sama manusia nih, harus kelar. Jangan sampai ada yang meninggal, kita atau dia, jangan sampai ada yang meninggal sebelum urusannya selesai. Kalau belum selesai, urusannya di akhirat. Nggak mungkin begitu saja hilang, nggak mungkin, akan diadili. Nah, ketika nanti di pengadilan Allah di akhirat, setiap orang ada yang nuntut, ini dia nih dulu menuduh saya, merendahkan saya, ngatain saya, diadili oleh Allah, dibayar dengan pahala. Yang paling diharapkan oleh orang adalah dia memaafkan orang yang berbuat dosa. Yang paling kita harapkan adalah orang yang dulu pernah kita zalimin, baik sengaja atau nggak sengaja, itu memaafkan kita. Kita pasti pernah sengaja atau nggak sengaja buat orang sakit hati, pernah pasti. Ya. Kalau dia simpen buat di akhirat, kita berharap dia nanti maafin kita. Ya. Dan ini bisa kita dapatkan dengan cara kita sering maafin orang. Kalau orang salah, kita maafin. Dengan harapan nanti di akhirat kalau saya punya salah sama orang, orang itu mau maafin saya, maafin kita, ya. Sebagaimana kaidah dalam Islam, al jaza min jinsil
amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kita sering memaafkan, insya Allah di akhirat nanti orang lain juga akan memaafkan kita. Di akhirat orang-orang lagi pada repot, ketakutan semua. Di akhirat udah lagi ketakutan, ada yang nuntut lagi. Ini fulan punya urusan sama saya, ini fulan punya urusan sama saya. Tambah repot tuh orang, karena banyak urusan sama orang yang gak kelar-kelar di dunia. Hati-hati, jangan banyak urusan sama orang. Ya, selesaikan dalam keadaan ridho. Jadi meninggal gak banyak musuh di akhirat. Iya, jadi enteng. Itu penting. Salah satu caranya mudah memaafkan. Ya. Mudah. Sebagian orang ngelihat orang mudah maafin, kadang-kadang dikatakan mudah memaafkan kurang wibawanya, atau bahasanya lembek. Itu was-was dari syaitan tuh, syubhat. Bukan, mudah maafkan ini orang pintar sebenarnya. Memaafkan, ya, bukan berarti lemah, nggak bisa ngelawan. Bukan. Kalau saya mau, tenaga saya lebih besar daripada dia, ya, suara saya lebih kencang daripada dia. Kalau saya mau marah, ya, tapi saya maafin. Saya maafin. Ini mukmin yang bijak, bukan orang lemah. Ini orang yang kuat malah, ya, yang bisa memaafkan. Ya, memaafkan berarti ibu-ibu nggak menyimpan dendam. Memaafkan berarti nggak menyimpan, nggak, udah hilang. Dia sebelum tidur nih udah nggak ada dendam. Ya, selesai. Ini penghuni surga. Dia sebelum tidur udah saya maafin. Ya, dilakukan setiap sebelum tidur. Selanjutnya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Yang keberapa? Yang kelima. Allah menyukai orang yang berbuat baik. Ihsan. Ihsan. Ya. Berbuat baik. Nah, berbuat baik ini ada caranya, ibu-ibu sekalian. Ini kelarnya jam setengah 12 ya? Sampai jam 11? Oh, zuhur. Setengah 12 deh. Setengah 12. Ya. Berbuat baik. Berbuat baik adalah, lihat, ketika kita ada masalah dengan orang, orang ini nggak mikirin siapa yang salah, siapa yang benar. Ya. Ini urusan udah selesai nih. Bisa panjang kalau diperpanjang, tapi bisa selesai kalau orang mau selesaiin. Ya. Terkadang ada orang nggak bisa maafin, kan dia yang salah. Iya, emang dia yang salah. Kalau dia yang benar, kita nggak perlu maafin. Kita yang salah berarti. Ya. Orang kadang malas memaafkan orang dengan ucapan, kan yang salah dia, emang dia yang salah. Ya. Tapi karena kita ini mau menjadi orang yang Allah ridhoi, mau juga dimaafin sama orang, kalau kita salah, kita maafin. Jangan banyak nanya lagi. Maafin. Dan itu orang baik. Ya. Nah, ini ada satu hadis penting. Perhatikan ibu-ibu. Tentang orang baik. Ihsan ini. Orang baik ini bahasa Arabnya namanya muhsin. Namanya apa? Muhsin, dari kata hasan. Ya. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu dakhaltul jannah. Beritahu aku amalan, kalau aku melakukannya aku masuk surga. Kata Rasulullah SAW, kun muhsinan, jadilah orang baik.
Ya. Orang ini bertanya lagi, wa kaifa a'lamu anni muhsin? Bagaimana aku tahu kalau aku orang baik? Kata Rasulullah SAW, sal jiranaki, fa in qalu innaka muhsin fa anta muhsin. Tanya tetanggamu. Subhanallah, lihat. Kata Rasulullah SAW, bagaimana, sahabat ini nanya, bagaimana aku tahu kalau aku orang baik? Kata Rasulullah SAW, tanya apa? Tanya, lihat. Ini petunjuk wahyu ini, nggak mungkin salah. Benar. Pasti benar. Tanya tetanggamu. Kalau mereka mengatakan kita baik, insya Allah kita orang baik, benar. Nggak salah. Wa in qalu innaka musi fa anta musi. Kalau dia bilang ini orang buruk, ya, maka bisa jadi kita adalah orang buruk. Kalau kita mau lihat bagaimana kita baik atau enggak, kita, salah satu perkataan yang diterima adalah ucapannya tetangga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini kalau dikumpulin beberapa orang, dikumpulin, ditanya, fulan gimana? Fulan begini, ya, Masya Allah. Kalau orang minta, orang ada yang susah, nggak perlu ditanya, langsung datang. Begini fulan, ya. Ini penghuni surga. Karena sahabat ini bertanya, kasih tahu saya amalan biar saya menjadi penghuni surga. Jadilah orang baik. Bagaimana saya tahu saya baik? Tanya tetanggamu. Lihat. Kalau kita mau berbuat baik, dimulai dari orang rumah dan tetangga kita. Tetangga dulu sebelum yang lain. Tetangga, haknya besar. Tetangga, ya. Bayangkan ini hadis besar, ya. Tanya tetangganya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW memberitahu kita penilaian orang sekitar rumah itu diakui dalam Islam. Penilaian orang-orang yang ada di sekitar kita, kalau ditanya, itu diakui dalam Islam. Nah, ini penting bagi kita untuk berbuat baik kepada orang yang ada di sekitar kita, terutama tetangga. Jangan memperpanjang urusan sama tetangga, ya. Jangan gampang, ya, memperbesar masalah yang kecil, ya. Kalau kita mengalah nggak rugi, ngalah. Kecuali merugikan, kita jadi repot gara-gara ini, ya udah diomongin. Tapi kalau kita nggak rugi, nggak apa-apa. Pohonnya sampai rumah kita, misalnya, dia punya pohonnya gede, sampai rumah kita. Pohonnya tapi nggak, ya paling sedikit kotor. Kecuali ada binatang gara-gara pohonnya, baru itu minta tolong, kasih tahu, kasih pengertian. Tapi kalau nggak ganggu, ya, ada hal yang dia butuhkan sama kita, oh nggak apa-apa. Oh, ini insya Allah nggak masalah, paling kotor dikit saya sapuin. Ya. Orang yang begini sampai tetangganya bilang dia, Masya Allah. Ya. Saya kadang berisik, anak saya nangis melulu, nggak ngomel, dia ngertiin saya. Ya. Tetangga saya Masya Allah baik. Ya. Lampu depannya nggak pernah mati, selalu jadi terang, iya, nerangin orang misalnya. Ada orang yang bakhil, kadang lampu depan nggak pernah mau dinyalain. Ini bakhil namanya. Jangan, ini kesian orang jadi nggak kelihatan jalanan. Ada nggak? Ya, pokoknya baik. Apapun yang bisa berbagi. Kalau masak dia lebihin sedikit, dikasih tetangga. Nggak lupa. Tetangganya 3 hari nggak kelihatan, masuk dia. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kemana aja 3 hari nggak kelihatan? Sakit. Wallahi ini tetangga
tetangga muhsin namanya ini. Ya. Jangan dilihatin, paling takut nih. Ya. Dimatiin handphonenya ya. Handphonenya di silent handphonenya. Ya. Nah. Ya. Salah satu perbuatan baik ke tetangga adalah mencari tahu kabarnya. 3 hari nggak kelihatan, cari tahu. Ini tangga yang muhsin namanya, baik. Ya. Nah, ini nih. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka sama orang muhsin. Ya. Kalau mau jadi orang baik, mulai dari tangga, orang rumah tetangga kita. Mulai dari situ. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi ayat yang selanjutnya. Saya ringkas karena waktunya nggak cukup. Ya. Yang terakhir adalah saya ringkas. Orang yang suka beristighfar. Orang zalim. Jangan setengah-setengah baca ayatnya. Yaudah saya bacain deh, biar nggak salah paham. Nih ayatnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang yang kalau melakukan perbuatan keji atau melakukan kezaliman kepada dirinya sendiri, dia melakukan dosa, fastaghfarullah, langsung beristighfar kepada Allah. Ini penghuni surga. Ya. Karena semuanya kita melakukan semuanya. Tapi yang mana yang penghuni surga? Yang kalau berbuat dosa dia istighfar. Ini penghuni surga. Ya. Itu inti dari ayat ini. Ya. Usahakan ibu, ya, selalu punya wirid istighfar sehari 100 kali. Sehari 100, baca istighfar sehari 100 kali. Ya. Kenapa 100 Ustadz? Kenapa kok ada bilangannya 100? Kenapa? Karena yang mengajarkan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau beristighfar 70 sampai 100 kali setiap harinya. Ya. Dengan ucapan 100. Ya. Biar majelis kita ada manfaatnya. Ya. Hah? Lebih baik. Kalau lebih dari 100 itu lebih baik. Iya, berarti 200. Pagi 100, sore 100. Itu lebih baik. Iya? Sayyidul istighfar kali. Iya, itu dibaca sekali pagi, sekali sore, sayyidul istighfar. Iya. Yang jelas istighfar dibaca yang banyak, nggak hanya dibacain 100. Itu 100 minimal dari saya. Minimal, saya kasih tahu minimal, pulang dari sini bagi yang belum merutinkan istighfar, biar bermanfaat ini majelis, biar pahalanya ngalir ke semua, kepada yang mengadakan ini semua mengalir semuanya. Ingat, ya. Setiap hari minimal berapa kali istighfar? 100. Minimal 100. Kapanpun, ya. Abis subuh, Ustadz abis subuh repot langsung bebenah. Ya udah, jangan abis subuh, abis zuhur. Ya. Abis subuh nggak bisa istighfar, tapi insya Allah sih bisa. Kan boleh sembari. Iya benar. Sembari nyapu juga boleh. Iya. Pokoknya sehari perhatikan saya. Sehari usahakan baca istighfar 100 minimal. Ya. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, perhatikan. Kenapa semakin baik? Lihat, perhatikan hadisnya. Ya. Aisyah berkata, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran."
Beruntung orang yang nanti ketika buka rapotnya di akhirat, ya, itu banyak ucapan istighfarnya. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, orang begini beruntung ketika orang sedang khawatir di akhirat, dia membuka laporannya, ya. Setiap kita ibu-ibu ada rapotnya nanti, ya, bukan sekolah doang bagi rapot. Di akhirat ada raport kita, ada sahifahnya, ada buku kita, ada buku kita. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala mengatakan Iqra kitabak. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan Iqra kitabak. Baca bukumu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup sekarang kamu yang menilai dirimu. Baca dirimu bagaimana di dunia. Kita yang baca sendiri, ya, ya, kita yang baca. Jadi kehidupan kita ini seakan-akan kita sedang nulis buku di kehidupan kita. Kita ngapain aja nanti akan kita baca di akhirat. Kita mau baca apaan di akhirat, lakukan sekarang. Faham ibu-ibu? Ya. Dan orang yang beruntung ketika dia baca banyak istighfarnya di situ. Ya, sering istighfar. Ya, ada waktu luang istighfar, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaihi. Baca, ya. Nah, itu penting. Memperbanyak istighfar itu salah satu juga sifat penghuni surga. Jadi berapa tadi? Jadi 6, jadi 7. Nah, alhamdulillah. Cukup segitu. Cukup. Ya. Yang penting diamalkan, dijalanin, ya. Ya. Nah, ini sebagai pengingat. Semoga yang kita dengar menjadi manfaat ya ibu-ibu. Semoga ibu-ibu duduk di sini diturunkan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Diberikan sakinah, ketenangan di hati kita dan keberkahan, dan disebutkan nama kita satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang yang duduk di majelis ilmu itu enggak akan ada kerugian. Yang penting ikhlas ibu-ibu. Yang penting apa? Ikhlas. Datang ke sini mau belajar agama, ya. Saya mau tenang. Ya, duduk di majelis ilmu, ya. Dan semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk mengamalkan apa yang kita dengar, ya, dengan berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Saya cukupkan sampai sini, barangkali ada yang mau bertanya sebelum saya tutup. Nih, dari sebelum kajian udah ada kertasnya nih. Apa hukumnya orang yang meninggikan tembok di atas tembok orang lain? Ini jadi tetanggaan. Wah, ini harus ngobrol sama yang nanya nih. Kalau emang tetanggaan, ini gimana tuh sebentar? Meninggikan tembok di atas tembok orang lain. Sebentar. Saya belum tahu gambarannya ini. Ini misalnya di rumah, tetangga tinggiin tembok di atas tembok orang. Ih, nggak boleh dong. Di atas tembok orang. Kecuali dia tinggiin tanah di tanah dia. Di tanah dia tinggiin tembok. Dia tinggiin tembok di tanah dia, nggak apa-apa ya. Ini tembok orang ditinggiin, nggak boleh, harus izin dulu, harus ya. Tadi kita bisa ngomongin tetangga nih. Yang pertama, perhatikan. Kalau mau ninggiin tembok di atas tembok orang, pertama harus izin. Terus bagi tetangga, perhatiin nih.
Bagi tetangga yang kalau tetangganya ninggiin tembok di atas tembok dia dan rumah dia nggak apa-apa, rumah dia nggak jadi retak, nggak apa-apa, nggak ada masalah, izinin, ya, izinin. Hitung-hitung berbuat baik kepada tetangga. Tadi kan kita bisa belajar berbuat baik kepada tetangga itu salah satu sebab kita masuk surga. Ya. Tapi kalau nggak izin ini nggak boleh nih, ya, meninggikan tembok di atas tembok orang lain. Jadi kayaknya ogah modal di Ustaz. Hah? Ogah modal di bawah. Iya, jangan. Silakan, ada mau nanya tadi. Benci dalam hati. Berzikir dalam hati. Iya. Zikir itu amalan lisan, Ibu. Zikir itu amalan lisan. Ya. Jadi diucapkan dengan lisan. Diucapkan. Ya. Dengan hati ada pahalanya, mengingat Allah dalam hati ada. Tapi beda sama orang yang berzikir dengan ucapan astagfirullah. Insya Allah nggak ketahuan sama orang. Ya. Orang mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Jangan gede-gede makanya ngomong. Pelan-pelan. Astagfirullah, astagfirullah. Insya Allah orang nggak tahu kok. Nggak tahu. Ya. Ucapkan di lisan, jangan cuma di hati, sayang. Karena zikir itu ucapan ibadah lisan. Ibadah lisan, jangan di hati doang. Ya. Seperti sholat, ini penting nih, sholat, takbir. Takbir itu ibadah apa? Lisan. Orang takbiratul ihram dalam hati, sholatnya nggak sah. Ya. Dia harus mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Jangan dalam hati. Ya. Takbir itu zikir, sama seperti beristighfar juga zikir. Diucapkan, baca pelan-pelan. Jangan kenceng-kenceng juga, sebagian terlalu kenceng. Ya, lagi duduk, lihat tiba-tiba dari pojok, stop. Ini kenceng amat zikirnya. Pelan-pelan zikir. Ya, nggak perlu orang tahu, nggak perlu. Ya, pelan-pelan. Ya. Yang penting bergerak lisannya, ada suara sedikit. Yang dengar cuman kita doang. Ya. Astagfirullah. Insya Allah nggak ketahuan sama orang. Ya. Jangan dalam hati, diucapkan. Lagi, ya. Iya. Kalau ada orang marah sama kita, kita nggak tahu sebabnya apaan. Iya. Nggak apa-apa. Tetap usahakan maafin, walaupun keluar lagi. Ketika kita ingat nih, kita mulai kesel lagi sama dia, kita maafin lagi. Terkadang hawa nafsu keluar lagi, kesel lagi, ya. Dan memang harus berjuang. Nggak cukup sekali maafin nggak cukup sekali. Kadang timbul lagi rasa keselnya, tapi ketika timbul, maafin lagi. Pahalanya beda itu. Orang yang berkali-kali maafin, pahalanya lebih banyak, bukan sekali. Terus timbul lagi, dia maafin lagi, ya. Ini berjuang. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang berjuang, salah satunya maafkan. Enggak, kalau kita nggak tahu kita salah apa, nggak perlu minta maaf. Kita nggak tahu kita berbuat salah, kita nggak tahu, nggak perlu minta maaf. Iya udah, nggak apa-apa. Kalau emang udah dilakuin, ya udah. Kita udah minta maaf, ya udah. Yang penting tugas kita, kalau kita timbul lagi rasa bencinya sama dia, keselnya, maafin lagi. Terus,
Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Ya. Kalau timbul kesel, kita maafin lagi. Ingat, wallahi pahalanya besar, ibu-ibu, ingat. Kita bukan orang lemah, suka maafin orang. Pahalanya besar, maafin. Ya. Nah. Kalau sulit, kalau ngomong boleh. Ya. Kita dipukul sekali, boleh pukul sekali. Kita dikatain sekali, boleh katain sekali. Kalau ngomong boleh, hukumnya kita sekarang membahas penghuni surga. Kalau penghuni surga nggak ngebalas dia maafin. Kita digibahin nih, penghuni surga nggak ngambil repot. Ya, dia tahu itu pahala yang dia kirim ke kita. Kita maafin. Selagi kita nggak dirugiin. Beda kalau nih sama orang yang suka ngambil duit. Beda kalau orang suka ngambil duit nih, suka nyolong duit kita. Kita jangan diem aja, nggak apa-apa deh saya maafin. Enggak. Ya, omelin. Orang ngutang nggak bayar-bayar, besok jangan kasih lagi. Itu kalau ngerugiin kita stop. Tapi kalau cuman gibah atau merendahkan kita, orang yang kuat senyum, nggak peduli. Ya, dia nggak ngebalas bukan berarti dia lemah. Ketika ada yang merendahkan, gibah, yang kuat dia berpikir ini dapat pahala saya, banyak pahalanya. Ya, selagi itu nggak merugikan ibu, ya, itu nggak, harta ibu nggak diambil, anak ibu nggak dipukulin, maafin. Terserah dia mau semakin jadi lagi ngatain kita, semakin besar pahala kita. Faham? Ya, selagi kita nggak dirugikan, ya, kita nggak dizolimin, kita maafin. Faham ibu-ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang terakhir nih, udah mau azan. Azan dulu ya? Mawaddah cinta, kasih sayang. Ya. Udah. Baik, sudah azan, Ibu, alhamdulillah, semoga yang kita dengar bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.